Selamat sore ibu-ibu yang tergabung dalam PW Esther. Gembira sekali saya bisa bertemu dengan ibu-ibu. Hari ini saya ingin bicara tentang kenapa hati kita mesti bergembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada di Amsal 17 ayat 22. Demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ternyata firman Tuhan bilang bahwa dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita sebagai orang yang percaya untuk tetap bergembira, karena bisa menjadi obat yang manjur atau dapat menyembuhkan sakit penyakit. Jadi pertama kita temukan bahwa dengan bergembira ini akan menyembuhkan sakit penyakit. Oleh karena itu Rasul Paulus dalam menasehati jemaat di Filipi, ini kita baca dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mengapa kita harus bersukacita senantiasa? Ini karena dengan bersukacita keadaan hati tetap terjaga dengan baik, sehingga pikiran dan perkataan pun turut terjaga dengan baik. Dalam Matius 12 ayat 34b dikatakan, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi kalau hatinya baik, maka pikiran dan perkataannya pun terjaga untuk tetap baik. Selanjutnya, bersukacita atau bergembiralah senantiasa. Berarti di dalam segala situasi. Nah, umumnya kegembiraan seseorang tergantung pada situasi. Misal, ketika anak-anak berhasil lulus dengan nilai bagus. Bergembira karena mengalami hal-hal yang menyenangkan adalah wajar. Tetapi bagaimana jika kita berada di situasi yang sulit? Misalnya sakit, anak-anak susah diatur, dan seterusnya. Bisakah kita tetap bergembira? Nah, salah satu cara yang dilakukan orang untuk menjaga hatinya agar tetap bergembira adalah mendengarkan musik atau bersenandung. Nah, karena itu sebagai orang percaya, mari kita angkat suara kita dan memuji Tuhan. Memuji Tuhan adalah cara terbaik menjaga hati agar tetap bergembira. Inilah yang dilakukan Daud dalam Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Bahkan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Itu di Mazmur 119 ayat 164. Jadi menjaga hati untuk bergembira adalah suatu pilihan. Kita mau tetap menjaga bergembira atau sebaliknya. Selanjutnya, dengan kita tetap bergembira di dalam segala situasi, supaya orang-orang yang ada di sekeliling kita terkena dampak positifnya. Selanjutnya di Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah, ini sekarang ada kaitannya. Kalau tidak bergembira, tidak berseri-seri dan mematahkan semangat. Padahal kita perlu tetap bersemangat. Kenapa? Karena ada harapan. Kita lihat di Ayub 11 ayat 17-18 demikian. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tenteram. Jadi di sini harapan adalah kemampuan melihat terang
di tengah kegelapan. Harapan adalah kesanggupan melihat pelangi yang indah di tengah badai. Kemudian dalam kaitan dengan harapan ini ya, kita lihat di Roma 5 ayat 3-5, saya bacakan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi, penderitaan itu menghasilkan kesabaran, kesabaran menghasilkan karakter yang teruji, karakter yang teruji menghasilkan pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Selanjutnya dalam Mazmur 146 ayat 5, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Jadi masih ada Tuhan, masih ada harapan, Tuhan yang akan selalu menopang kita. Jadilah kuat dan tetap teguh dalam pengharapanmu kepada Tuhan. Karena itu, dalam Roma 4 ayat 18-21, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19-nya, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya lebih atau telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nah, jadi janganlah kita goyah, janganlah iman kita goyah, percayalah hanya kepada Tuhan, sampai harapan kita menjadi kenyataan dan rancanganku yang indah dikenapi bagimu. Sama dengan di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang terakhir, di Ibrani 6 ayat 19 ya, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Harapan yang kita miliki itu seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa. Harapan kita tidak akan sia-sia, sebab aku yang berjanji adalah setia. Jadi kesimpulannya, dari kita tetap menjaga kegembiraan, dengan begitu kita sehat, dengan begitu hati kita tetap terjaga dengan baik, artinya pikiran dan perkataan pun turut terjaga dengan baik. Selanjutnya, hati yang gembira membuat muka kita berseri-seri, dan kepedihan hati akan mematahkan semangat. Jadi, dengan tetap menjaga semangat ada harapan, dan dengan punya harapan, maka harapan yang kita miliki itu seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa. Harapan kita tidak akan sia-sia, sebab Tuhan berjanji adalah setia. Amin.
Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, menawan hati rindu, melipur terasa. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih.